Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan video pembelajaran Pak Yudis. Kita lanjutkan video pembelajaran kemarin. Sekarang kita langsung lompat ke bab 2, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk video kali ini kita akan mempelajari hanya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tolong nanti juga dicari di buku paket ya, dipelajari pula buku paket. Ini di video kali ini hanya untuk mengurai poin-poinnya saja. Jangan lupa untuk materi kali ini juga nanti akan muncul di penilaian tengah semester, sehingga silahkan disimak baik-baik video berikut ini. Tujuan pembelajarannya bisa kalian screenshot ya. Lalu apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan mempelajari mengenai yang pertama adalah apa itu perubahan sosial. Menurut tokoh yang bernama John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, atau selanjutnya nanti akan dikenal dengan nama Gillin dan Gillin, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi cara hidup yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, bisa kamu baca sendiri ya yang ada di layar. Variasi itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Nah, faktor-faktor itu juga sudah ada di layar. Yang perlu saya jelaskan, kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang mengacu pada benda atau benda-benda untuk melengkapi kebutuhan hidup. Ada komposisi penduduk atau jumlah penduduk. Ideologi. Nah, ideologi ini adalah sudut pandang dari masyarakat. Jadi nanti sebagai pedoman masyarakat hidup. Difusi atau masuknya budaya lain yang masuk ke sebuah kebiasaan atau budaya. Lalu ada penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya itu menunjukkan perubahan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang sedang masih terjadi pada era sekarang ini adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangatlah cepat, yaitu internet. Internet ini berkembangnya dari waktu ke waktu sangat cepat dan semakin modern. Penggunaan internet ini akan menciptakan perubahan sosial budaya seperti pola komunikasi yang dulu tatap muka, surat menyurat berubah menjadi telepon dan SMS. Sekarang sudah melalui medianya internet, melalui berbagai macam platform media sosial yang nanti juga mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi antar manusia yang tadinya harus tatap muka sekarang bisa melalui dunia maya. Bahkan seperti sekolah kita yang sekarang karena adanya pandemi, sekarang kita menggunakan metode daring. Nah, ini juga sudah bisa melakukan interaksi sosial. Lalu status sosial masyarakat, adanya pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu tidak ada. Operator di internet, nanti yang bekerja di Google dan lain-lain, itu menimbulkan status sosial baru. Pola pikir dan tindakan manusia. Nah, kita pola pikirnya sekarang menjadi apa-apa serba cepat, serba mudah. Lain dengan orang zaman dulu. Kalau sekarang kita mencari informasi dengan mudah, baik lewat YouTube dan lain-lain, sehingga seharusnya manusia sekarang harus lebih terampil, lebih kreatif, karena untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Nah, kita tinggal bermodalkan HP saja, kita sudah bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, sekarang kita ke bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ini nanti ada beberapa macam bentuk ya. Nah, kita lihat ke perubahan yang pertama, yaitu perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Perubahan sosial berdasarkan prosesnya dibagi dua nanti. Ada perubahan sosial yang direncanakan atau plan change. Perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan. Berarti memang sudah disengaja, direncanakan
untuk terjadi perubahan. Nah, nanti pihak-pihak yang melakukan perubahan sosial ini namanya adalah agent of change atau agen perubahan. Nah, contoh paling mudah perubahan sosial yang direncanakan misalkan di desa kalian di Ukir ya, dulu ada organisasi plan. Nah, organisasi plan kalau mungkin yang kamu pasti mengalami waktu kamu masih SD dulu ada organisasi plan, itu dirancang untuk adanya perubahan dalam masyarakat dari pola-pola kebiasaan, cara belajar anak, nanti sudah ada pendampingnya yaitu plan. Nah, ini contoh perubahan sosial yang sudah direncanakan. Adanya PNPM mandiri atau program sekarang, kalau sekarang sudah ada PKH, program keluarga harapan. Nah, itu juga sudah direncanakan untuk merubah struktur di masyarakat. Jadi pola keluarga, ekonomi keluarga nanti akan bisa diperbaiki melalui organisasi ini. Sedangkan perubahan yang kedua, nanti ada perubahan sosial yang tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, perubahan sosial ini berarti kan berbanding terbalik dengan perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Nah, perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif karena sering merugikan masyarakat. Yang paling mudah apa? Perubahan sosial yang tidak direncanakan, adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Itu adalah perubahan yang sama sekali tidak direncanakan. Sehingga akhirnya muncul istilah new normal atau normal baru. Nah, normal baru ini juga tidak direncanakan. Nanti kita cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, itu sudah di luar kehendak kita, tapi kita harus melakukan karena perubahan-perubahan ini perlu dilakukan. Nah, pelengkapan protokol kesehatan dan lain-lain, karena nanti kalau tidak dilakukan akan menimbulkan dampak negatif. Sudah tahu ya perbedaan antara perubahan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan. Berikutnya, perubahan sosial berdasarkan waktunya. Ada dua jenis perubahan. Yang pertama perubahan sosial evolusi dan yang kedua revolusi. Hanya beda R di depannya ya. Ini juga berbanding terbalik seperti perubahan yang tadi. Perubahan sosial evolusi itu membutuhkan waktu lama, diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Sedangkan sosial yang revolusi, perubahan sosial revolusi, perubahan secara cepat. Nah, pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh perubahan yang sekarang yang dari evolusi dulu. Contoh perubahan evolusi, misalkan dulu yang kamu pelajari di kelas 7, ada manusia masa berburu dan meramu, lalu ada masa berburu meramu tingkat awal, tingkat lanjut, ada masa bercocok tanam sampai perundagian. Itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi manusia yang dari sebelum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan sampai mengenal komputer dan internet seperti sekarang, itu butuh waktu berabad-abad. Itu namanya evolusi. Sedangkan kalau yang revolusi itu cepat. Misalkan ada yang paling terkenal adalah revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Ketika manusia menemukan mesin-mesin pabrik, ini langsung terjadi perubahan besar-besaran. Jadi dulu ketika pabrik pemintal benang misalkan ditemukan di Inggris, orang-orang yang bekerja, karyawan atau pegawai pabrik yang bekerja di perusahaan benang itu langsung di PHK, diganti dengan mesin. Nah, ini yang namanya revolusi, terjadinya sangat cepat. Misalkan ada lagi revolusi Prancis, dari sistem kerajaan berubah menjadi republik. Jadi yang tadinya kerajaan, raja diturunkan langsung diganti dengan sistem pemerintahan yang baru secara cepat. Kalau di Indonesia pernah terjadi adalah reformasi. Dulu Presiden Soeharto turun langsung diganti dengan sistem yang baru. Berikutnya, perubahan berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Ada yang namanya perubahan progres, ada yang namanya perubahan regres. Nah, kita lihat perubahan progres, perubahan yang membawa kemajuan. Misalkan penemuan sarana transportasi dan komunikasi, penemuan mobil, sepeda motor sampai pesawat,
sampai kapal dengan kecepatan tinggi, sampai kapal luar angkasa. Nah, ini adalah perubahan yang membawa kemajuan, dampaknya positif, termasuk komunikasi ya, adanya internet. Sedangkan lawannya, kebalikannya adalah regres, perubahan regres. Ini perubahan yang membawa kemunduran, dampaknya negatif ya. Nah, ini malah membawa kemunduran, yaitu adanya peristiwa bencana alam dan peperangan. Nah, ini kan malah adanya perang, bencana alam malah membuat dampak negatif di masyarakat. Ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena sudah jelas akibatnya ya. Berikutnya perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan sosial kecil. Nah, kita melihat gambarnya. Yang ada di gambar di kanan itu adalah ada mbak-mbak yang pakai jilbab ya, ada juga yang pakai rok. Nah, perubahan sosial kecil contohnya ini perubahan yang tidak membawa banyak pengaruh bagi kehidupan. Kalau ada perubahan mode hijab, perubahan rambut warna-warni seperti yang remaja di lingkungan kalian ya. Sekarang yang bisa kita perhatikan kan lingkungan kalian banyak yang rambutnya dicat kuning, dicat merah dan sebagainya. Itu tidak membawa dampak besar bagi lingkungan. Ketika ada perubahan mode hijab, perubahan warna rambut, tidak pengaruh pada misalkan tetangga-tetangga kamu yang sudah dewasa. Misal bapak kamu, ketika kakak kamu rambutnya dicat kuning, tidak berarti terus pengaruh ke bapak kamu ikut-ikutan dicat kuning karena tren ini tidak terjadi. Nah, ini pengaruhnya kecil. Sedangkan lawannya perubahan sosial besar, itu pengaruhnya meluas ke masyarakat. Nah, kamu perhatikan itu ada gambar anak yang berada di depan komputer. Adanya perubahan teknologi komputer ini dampaknya besar sekali bagi masyarakat. Seperti adanya program Windows ya, Windows di komputer ini setiap institusi, setiap kantor pasti memakai program ini sehingga perubahan ini sangat besar dampaknya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian, kita mempelajari mengenai perubahan sosial. Nah, nanti silahkan diulang lagi nanti apa saja perubahan yang terjadi, bentuk-bentuknya perubahan apa saja. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya menyusul ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.